Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita masih akan membahas seputar PPS ya. Jadi selama sampai dengan 30 Juni nanti mungkin channel ini akan lebih banyak membahas PPS ya, karena ya kita tahu itu adalah program pemerintah. Kemudian bagi Anda yang belum ikut atau Anda yang mungkin masih memilih ya, memilah apakah ikut kebijakan satu ataukah ikut kebijakan dua ataukah dua-duanya. Jadi di sini saya akan memberikan lebih banyak edukasi terkait PPS gitu. Jadi semoga tapi pilihan itu tetap ada di tangan Anda ya gitu. Apakah ikut PPS ataukah tidak ikut PPS gitu. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kalau misalkan Anda belum punya NPWP tapi Anda mau ikut PPS gitu. Jadi secara objektif, subjektif itu sudah terpenuhi, tapi di lain sisi Anda belum memiliki NPWP. Nah, seperti apa nanti perlakuannya? Oke. Kalau misalkan Anda belum punya NPWP, kemudian Anda mau ikut PPS, jawabannya adalah tidak bisa ya. Jadi PPS itu syaratnya harus punya NPWP terlebih dahulu. Artinya apa? Berarti langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus daftar dulu untuk memperoleh NPWP. Caranya seperti apa? Caranya untuk pembuatan NPWP sekarang itu sudah menggunakan e-registration ya. Jadi Anda silakan ke halaman pajak gitu ya, atau search di Google e-reg pajak. Nah, di situ Anda harus registrasi terlebih dahulu, kemudian nanti login menggunakan email dan juga password yang Anda bikin di e-registration. Setelah itu Anda tinggal masukkan identitas, validasi. Jadi jangan lupa untuk memvalidasi NIK ya. Jadi karena pendaftaran NPWP itu syaratnya adalah Anda sudah harus tervalidasi terlebih dahulu dengan nomor KTP Anda gitu. Jadi kalau misalkan Anda KTP-nya tidak valid, otomatis ya NPWP-nya juga tidak bisa tidak bisa selesai gitu. Dan untuk pembuatan NPWP sekarang itu nomornya bisa langsung digunakan ya. Jadi ketika kita di IREK tadi, kemudian sampai dengan proses selesai, nah pada saat setelah kita submit, nomor NPWP itu langsung akan dikirimkan ke alamat email kita gitu ya dalam bentuk PDF. Nah, nomor itu sudah bisa kita gunakan untuk kewajiban perpajakan gitu. Termasuk misalkan kalau kita mau setor pajak, mau lapor pajak, mau ikut PPS itu sudah bisa kita gunakan gitu. Jadi pembuatannya melalui IREK. Untuk tutorialnya itu sudah ada di YouTube saya juga terkait pendaftaran NPWP untuk orang pribadi. Oke, itu adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah di sini Anda harus lapor terlebih dahulu untuk SPT tahunan paling tidak tahun 2020. Kenapa? Karena PPS itu mensyaratkan dia harus lapor SPT 2020 dulu. Gitu. Kemudian untuk pelaporannya seperti apa? Pelaporannya sendiri untuk orang pribadi Anda bisa menggunakan e-form, Anda bisa menggunakan e-filing kalau dia kalau dia karyawan. Itu terserah bagi Anda. Atau kalau misalkan masih pakai manual pun juga silakan ya. Tapi nanti untuk PPS itu karena harus melalui online, jadi sebaiknya setelah Anda punya NPWP, langkah kedua adalah Anda harus registrasi atau harus aktivasi e-fin terlebih dahulu. Kemudian setelah aktivasi e-fin, silakan Anda registrasi ke DJP online gitu. Jadi langkah kedua tadi setelah mendapatkan NPWP adalah Anda harus aktivasi e-fin terlebih dahulu. Ini bisa di kantor pajak manapun ya, di kantor pajak manapun untuk aktivasi e-fin. Kemudian setelah aktivasi e-fin, silakan langkah berikutnya adalah Anda harus registrasi dulu ke DJP online. Registrasi dengan menggunakan e-fin itu tadi. Setelah registrasi, Anda harus laporkan SPT 2020 Anda. Anggap contoh, misalkan Anda lapornya menggunakan e-form, gitu. E-form SPT 2020. Nah, yang jadi critical point pada saat kita lapor SPT 2020 adalah harta, di bagian harta ya. Kalau untuk penghasilan ya kita sesuaikan lah. Misalkan kalau Anda belum punya penghasilan ya berarti SPT-nya nihil gitu ya. Nah, yang jadi harus perhatian adalah kalau misalkan Anda mau ikut PPS, kalau Anda mau ikut PPS ya, anggaplah ini kebijakan kedua. Nah, kalau Anda mau ikut PPS, berarti pastikan harta yang Anda tulis adalah harta yang diperoleh
harta yang Anda peroleh di tahun 2020 dulu gitu. Jadi di SPT 2020 harta yang bisa Anda masukkan adalah hanya harta yang Anda peroleh di tahun 2020 dulu gitu. Jadi misalkan kita mau ikut PPS nih, kebijakan 2. Kebijakan 2 kan artinya harta yang kita peroleh dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang belum kita laporkan di SPT 2020. Kan seperti itu ya kriterianya kalau kita mau ikut kebijakan 2. Nah, tapi syaratnya tadi Anda harus sudah lapor SPT 2020 dulu. Kemudian harta Anda itu harta yang diperoleh. Jadi misalkan Anda beli mobil, Anda beli rumah, Anda beli kendaraan, Anda buka deposito di tahun 2020, maka silakan itu dimasukkan di SPT tahunan 2020 Anda gitu. Nah, berarti selain itu, selain harta yang di tahun 2020, Anda harus ikutkan itu di PPS. Contohnya misalkan tahun 2016 Anda beli mobil. Nah, berarti Anda masukkan ke situ. Beli mobilnya berapa, harga perolehannya berapa ya. Jadi ingat di kebijakan 2, nilai yang kita cantumkan adalah nilai perolehan. Bukan nilai pada saat sekarang ya. Jadi nilai perolehan. Jadi misalkan dulu Anda beli mobil harganya 300 juta, ya itu yang Anda masukkan. Walaupun sekarang mungkin nilainya sudah jatuh gitu. Atau kebalikannya, misalkan dulu Anda beli rumah itu harganya 500 juta. Sekarang mungkin sudah 1 miliar gitu. Tapi yang Anda masukkan PPS nanti adalah angka perolehan, nilai perolehan gitu. Jadi itu ya. Jadi langkah kedua, langkah pertama tadi pendaftaran, kedua Anda harus aktivasi e-fin, ketiga Anda harus registrasi dulu ke DJP Online, keempat Anda harus lapor SPT tahunan 2020 dengan mencantumkan harta di kolom harta itu hanya atas perolehan di tahun 2020 saja. Kemudian di langkah langkah kelima berarti ya, Anda bisa ikut PPS dengan mencantumkan harta yang Anda peroleh dari tahun 2016 sampai 2019 berarti ya, karena di 2020 kan sudah Anda laporkan gitu. Jadi silakan ikuti kebijakan kedua. Kemudian untuk tarifnya sendiri, nah itu silakan Anda sesuaikan ya. Kalau mau tarif yang paling rendah berarti Anda harus investasikan selama minimal 5 tahun, itu berarti 12%. Kalau misalkan Anda tidak mau investasikan, silakan pilih tarif yang 14%. Tapi kalau misalkan harta Anda itu di luar negeri, tidak direpatriasi, maka itu tarif yang paling tinggi ya, itu sebesar 18%. Tapi ingat, catatan berikutnya terkait kebijakan 2 adalah di situ ditetapkan adalah nilai bersihnya ya, nilai bersih. Artinya, kalau misalkan kita masih punya utang yang terkait dengan harta itu, maka itu bisa kita kurangkan. Gitu. Contohnya tadi, tahun 2018 Anda beli rumah, nilainya pada saat itu Anda beli 500 juta. Nah, Anda belinya pakai KPR misalkan. Nah, KPR kemudian di akhir tahun 2018 itu tersisa berapa? Gitu. Tersisa kira-kira utang itu tersisa berapa? Kemudian dari situ utang pokok utangnya saja ya, tidak termasuk bunga. Nah, dari situ silakan Anda kurangkan nilai perolehannya berapa, dikurangkan dengan nilai pokok utangnya tadi berapa. Nah, disitulah ketemu nilai bersih. Yang itu nanti silakan Anda kalikan tarif sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah 12, apakah 14, ataukah 18% tadi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada sekitar 5 langkah untuk Anda yang mau ikut PPS tapi Anda belum memiliki NPWP saat ini. Jadi pertama tadi Anda harus daftar NPWP terlebih dahulu menggunakan IREK pajak. Tutorialnya sudah ada di YouTube saya juga. Kemudian kedua Anda harus aktivasi e-fin. Ini Anda bisa datang ke kantor pajak manapun untuk aktivasi e-fin-nya. Kemudian setelah itu Anda harus registrasi terlebih dahulu ke DJP Online karena untuk pelaporan dan permohonan PPS itu harus melalui online. Gitu. Jadi Anda registrasi dulu ke DJP Online. Setelah itu Anda harus lapor SPT 2020 ya, hanya 2020 aja. Setelah itu silakan Anda bisa laporkan 2021, 2022 nanti ya. Gitu. Penting Anda harus lapor dulu 2020 dengan mencantumkan paling tidak harta di tahun 2020 saja. Nah, sisanya yang perolehan tahun 16 sampai 19 itu silakan Anda ikutkan di PPS yang kebijakan kedua gitu. Oke, setelah itu ya silakan Anda
Anda bayar PPh final terkait PPS-nya, kemudian setelah itu ya silakan Anda bisa menikmati manfaat dari PPS ini. Ya, ini tidak akan diperiksa, kemudian atas pajak-pajak yang sebelumnya itu tidak akan diperiksa lagi oleh DJP. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya bagi Anda yang mungkin masih bimbang, saya punya harta atas perolehan ini, tapi selama ini saya tidak pernah lapor, tidak pernah bayar pajaknya. Nah, kalau yang seperti itu, saya sarankan sebaiknya Anda langsung saja ikut PPS gitu ya, karena DJP setelah bulan Juni nanti atau setelah PPS berakhir, pasti akan banyak mencari wajib pajak dengan kriteria seperti itu. Gitu. Demikian, semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.